Yes, yes, yes. Alhamdulillah semuanya semangat untuk menuntut ilmu pada hari ini, khususnya pelajaran agama ya. Persilakan kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan kelasnya. Wah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah, mengharap kita pelajaran kita pada hari ini dapatlah kita ambil manfaatnya dan bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, sebelum dimulai pelajaran sudah rapi ya semuanya ya, sudah siap untuk belajar. Alhamdulillah. Siap menerima pelajaran dan pakaian sudah lengkap ya, peralatan tulisnya sudah lengkap. Kemudian Bapak mau mengabsen yang tidak hadir pada hari ini. Ketua kelas bagaimana? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, ada yang ingat nggak semester kemarin kita pelajaran apa di kelas 6? Pelajaran apa kemarin kita? Terakhir kita pelajaran apa? Yaitu pelajaran Khulafaul Rasyidin yang kemarin, semester kemarin ya, tentang Abu Bakar dan Umar. Nah, pada semester ini anak-anak Bapak, ini semester kita semester genap ya. Nah, kita masuk pelajaran baru. Itu daripada surah Al-A'la. Ya. Surah Al-A'la. Nah, tujuan Bapak jelaskan tujuan pelajaran ini beribadah kepada Allah, yaitu ya isi dari surah Al-A'la itu sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kita surah Al-A'la ini yaitu kalian dapat memahami apa itu surah Al-A'la, bacaannya, ya isi kandungannya, ya. Kemudian kriteria kita capai tujuan. Kalian tanda kalian itu bahwa kalian bisa, ya, bisa dapat pelajaran ini. Kriterianya pertama, kalian dapat membaca surah Al-A'la, kemudian bisa menulis surah Al-A'la, menjelaskan pesan pokoknya, kemudian menunjukkan hafalannya, ya, kemudian bisa menerjemahkan surah Al-A'la. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita membahas ini yang pertama kita membaca. Fokus kita pada hari ini yaitu membaca Al-Quran surah Al-A'la. Ya, ada yang sudah pernah dengar surah Al-A'la? Ada yang pernah dengar? Coba. Ada yang sudah pernah membaca atau menghafal surah Al-A'la? Coba tunjuk tangan. Zikri? Coba, Al-A'la itu apa? Surah yang pertama apa ayatnya? Coba. Ayat pertamanya apa?
Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, tepuk tangan kepada teman kita. Nah, dalam membaca Al-Quran ini, surah apapun itu, termasuk surah Al-A'la. Dalam membaca Al-Quran ini, apa saja hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran itu? Apa saja? Apa? Tajwidnya. Ya, tepuk tangan buat teman kita Zikri. Kemudian apa lagi? Yang kedua apa? Hurufnya. Ya, hurufnya, tepuk tangan. Apa lagi? Hurufnya, makharijul hurufnya, ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran. Ini Bapak contohkan, ya, bacaan surah Al-A'la. Nanti kalian ikuti dengan baik, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, bagaimana membaca surah Al-A'la? Asik kan? Ya, membaca Al-Quran ini adalah suatu ibadah. Jika kita lakukan setiap hari membaca Quran, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam membaca Al-Quran tadi, ya, kita membaca surah Al-A'la tadi, ada yang sudah Bapak jelaskan tadi, beberapa hal yang perlu diperhatikan, tajwid dan makharijul hurufnya. Banyak dari teman kita, tidak hanya di kelas ini, di luar sana, di luar sekolah, banyak orang membaca Al-Quran itu dengan tidak memperhatikan tajwidnya, sehingga dalam membaca Al-Quran itu banyak kesalahan-kesalahan, ya. Siapa tahu apa saja hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam membaca Al-Quran itu? Coba sikit. Nun sukun bertemu dengan apa? Hukumnya apa? Izhar. Izhar. Nun mati berjumpa huruf alif, misalnya kan? Jumpa huruf ain, huruf a, ya kan? Nah, di sini permasalahan itu yang sering kita jumpai. Maka daripada itu anak-anak Bapak berharap dalam membaca Al-Quran, khususnya surah Al-A'la ini, kalian memahami, kalian memperhatikan
apa-apa saja hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-A'la, sehingga dalam membaca surah ini kita betul-betul membacanya dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum tajwidnya. Ya, karena jika kita tidak membaca dengan hukum tajwid yang pas, maka itu artinya berbeda. Karena Al-Quran dibaca dengan tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka artinya pun nanti berbeda. Ya, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin dibaca alham, hanya diganti dengan fathah misalnya, itu salah ya. Alhamdulillah itu betul. Kalau salah alhamdulillah, nanti beda artinya. Ya, kalau kita samakan. Nah, baik anak-anak Bapak. Di sini Bapak jelaskan panduan hukum tajwid. Yang pertama ada izhar. Ya, ada izhar. Ini contohnya minhu alimun hakim. Ketika terjadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini. Ada 6 ha, bain, ko, ha. Ketika ada nun mati atau tanwin, maka dibaca jelas. Contoh alimun hakim. Kemudian kedua idgham di gunnah, ya kan? Idgham di gunnah. Ini idgham yang nun mati ya berjumpa dengan huruf ya, nun, mim dan waw. Maka hukum bacanya dilebur. Dilebur artinya apa? Disatukan menjadi satu ya. Misalnya mai, nun mati berjumpa dengan ya. Bukan man lagi, tapi mai yaqulu. Paham tak ya? Mannya menjadi mai, dilebur, disatukan, dimasukkan langsung ke huruf ya. Mai yaqulu ghafurur rahim. Ini idgham bila gunnah ya. Gitu ya, itu idgham. Kemudian iqlab. Ada iqlab. Sudah Bapak jelaskan semua materi atau penjelasan panduan hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Ya, ada izhar, idgham, iqlab, ada ikhfa, dan juga ada mad tabi'i, mad wajib muttasil. Ya, ada mad jaiz munfasil, mad arid disukun, dan mad lazim. Silakan anak-anak Bapak ditulis di buku catatannya masing-masing. Silakan ya, dicatat. Silakan. Silakan dicatat ya di buku catatannya. Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak mau kalian berdiskusi ya, berkelompok. Sudah Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2, masing-masing kelompok silahkan cari dalam surah Al-A'la itu apa saja hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Ya, dari ayat 1 sampai 8 saja. Silahkan cari minimal 2 hukum tajwid. Ya, minimal 2 hukum
tajwid. Silakan dicari ya. Nah, silakan dimulai, Bapak kasih waktu sekitar 7 menit ya, disilakan. Contohnya tadi apa? Misal apa tadi? Ada yang misal nggak? Misal apa itu? Oh, ada nggak disuruh itu? Sama misal ada jumpa apa tuh? Apa tadi? Apa nih? Apa tadi itu? Apa lagi? Jumpa dengan Hamzah kan? Jumpa sama Hamzah. Nah, ya oke. Sudah habis waktunya, disilakan masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, siapa yang ke depan? Ya, Sekia ya, coba. Ya, silakan Sekia ke depan. Siapa namanya? Kalista, ya, silakan Kalista. Silakan bacakan hasil diskusinya. Nah, minimal 2 hukum tajwid yang didapat. Bacaannya wallazi akhraja, hukumnya Ismu Fasil. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Iya. Betul ya? Ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Silakan kelompok 2, Zikri, silakan. Assalamualaikum. Di ayat kelima, yaitu musakan, hukum tajwidnya adalah majaz muttasil. Di ayat ke-6, fala tangsha, hukum tajwidnya adalah ikhfa. Hukum tajwidnya ikhfa dan wajib fasil.
teman kita? Tepuk tangan. Iya, jadi dapatlah hasil dari diskusi kita, ya, beberapa hal yang ada di dalam surah Al-A'la tersebut. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Iya. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa membaca surah Al-A'la itu haruslah dengan tajwid yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Qur'an, ya. Jadi ada beberapa, ya, hukum tajwid dalam surah Al-A'la, ya. Ini tadi disampaikan oleh teman kita, Mattabi'i, ya. Kenapa Mattabi'i? Nah, karena dia ada ya mati yang didahului oleh baris bawah. Panjangnya adalah 2 harokat. Bagaimana cara membacanya, Pak? Alladzi khalaqa fasawwa. Ya, panjangnya 2 harokat. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian ada faja'alahu sa'an aqwa. Jadi itu adalah mad wajib muttasil, ya, mad wajib muttasil. Bacanya 4 sampai 5. Baik, anak-anak Bapak, alhamdulillah pelajaran pada hari ini materinya sudah Bapak berikan kepada kita semua. Jadi kesimpulannya adalah membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, bacaan yang bagus merupakan suatu keharusan, ya. Ada beberapa hukum tajwid tadi yang kita pelajari yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Quran, ya. Nah, ada diantaranya apa tadi? Siapa yang ingat lagi? Hukum tajwid tadi, coba. Selama apa tadi? Izhar, 2, idgham, idlaq, ikhfa, ya. Itu diantaranya. Matnya apa? Mat apa tadi? Mat tabi'i, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil. Alhamdulillah, semuanya sudah mengingat beberapa hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih anak-anak Bapak atas perhatiannya, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita melanjutkan, yaitu menulis surah Al-A'la, ya. Nah, insyaallah kita dipertemukan di pertemuan berikutnya. Silakan ketua kelas mengakhiri kelasnya dengan membaca doa, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.